Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sekuen Waspin Eho, di mana anggota kelompok kami ada Ibu Kasdiana, Ibu Sri Mulyani, saya sendiri Sultan Adam, dan Ibu Widya Wamilda Putri. Fast spin echo atau turbo spin echo adalah suatu sekuen echo dan waktu scan yang bentar dulu Mbak ya. Waktu scan yang lebih cepat dibandingkan dengan konvensional spin echo karena pulsa eksitasinya dari 90 diikuti dengan pulsa repassing 180. Jadi maksudnya kalau spin echo konvensional pulsnya itu cuma 90 ke 180. Tapi kalau fast spin echo dari 90 ke 180 ke 180 180 180 tergantung nanti 180-nya berapa kali, tergantung dari nilai ETL-nya nantinya. Nah, ini ada fast spin echo adalah pencitraan cepat yang pada awalnya dikenal dengan RARE atau Rapid Acquisition with Refocus Echo. Fast spin echo menggunakan pulse 90 yang diikuti dengan rangkaian pulsa 180 repeating dalam satu time reposition atau 1 TR untuk menghasilkan rangkaian echo yang disebut dengan ETL, echo train length. Ini ada beberapa nama lain dari fast spin echo berdasarkan modalitas. Ada namanya RARE, Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement, ada Turbo Spin Echo, ada Rapid Imaging Spin Echo, ada Rapid Acquisition Spin Echo. Nah, perbedaan fast spin echo dengan spin echo yang konvensional. Pada fast spin echo dengan spin echo konvensional akan memiliki perbedaan waktu scanning yang berbeda. Pada fast spin echo waktu scanningnya jauh lebih singkat. Pada spin echo sekuennya adalah 90, kemudian diaplikasikan ke 180 atau refocusing echo, dan hanya satu fase encoding step per TR pada masing-masing slice, sehingga hanya satu baris cache space yang terisi per TR. Waktu scanning TR kali next kali fase encoding. Untuk bisa mengurangi waktu scanning dapat ditempuh dengan mengurangi faktor-faktor tersebut. Jika TR dan X dikurangi akan berpengaruh pada image weighting dan SNR, sedangkan bila mengurangi fase encoding akan menurunkan resolusi. Masih lanjutan perbedaan fast spin echo dengan spin echo konvensional. Pada fast spin echo, scan time dikurangi dengan cara melakukan lebih dari satu fase encoding per TR yang dikenal dengan echo train length, yaitu aplikasi beberapa RF pulse 180 per TR. Pada masing-masing repassing atau refocusing dihasilkan satu echo sehingga dapat melakukan fase encode yang lain. Contoh pada spin echo, bila menggunakan fase matrix 256, maka 256 fase encode harus dilakukan. Bila nextnya 1, maka waktu scan membutuhkan sebesar 256 kali TR. Pada fast spin echo dengan parameter yang sama dengan echo train, misalnya 16, artinya akan dilakukan 16 fase encode setiap TR, sehingga waktu scan-nya menjadi 256 per 16 kali TR. Waktu scan-nya lebih singkat 1/16 kalinya. Ada keunggulan dan kelemahan dari fast spin echo.
Keunggulannya yang jelas yang pastinya waktu scan lebih singkat, kontras yang dihasilkan sama dengan spin echo, dilengkapi dengan respiratory compensation technique. Kelemahan fast spin echo, PET tampak lebih putih pada T2 diakibatkan karena multiple RF pulse sehingga akan mengurangi efek interaksi spin-spin pada lemak, atau ada artefak J coupling. Untuk menguranginya digunakan teknik PET saturation. Dengan pengulangan RF pulse dapat meningkatkan efek magnetisasi transfer sehingga otot tampak lebih gelap pada fast spin echo daripada spin echo biasa. Masih keunggulan dan kelemahan fast spin echo, dengan pengulangan RF pulse juga akan mengurangi efek magnetic susceptibility yang sangat penting bila mana melihat pendarahan yang kecil. Namun bila ada implan dari metal, artefaknya tidak terlalu muncul. Nilai SAR lebih tinggi dari spin echo. Meningkatnya artefak karena flow dan motion. Incompatible dengan beberapa opsi imaging. PET tampak terang pada T2 waiting image. Ada image blurring dapat terjadi karena koleksi data dilakukan dengan TE yang berbeda-beda. Mengurangi efek susceptibility tapi tidak sensitif untuk hemorrhage. Ada beberapa parameter fast spin echo. Ada TR, ada TE dan ETL. ETR bisa lebih panjang sehingga 6000 milisecond. Terus ada TE efektif. TE efektif ini tidak bisa diatur oleh operator. Kemudian ada echo train length atau turbo faktor. Nah, ETL ini nanti yang bisa dimainkan sama operator nantinya. Jika kita memakai ETL yang terlalu singkat, maka time echo-nya akan menurunkan TE efektif, meningkatkan T1 waiting image, waktu scan-nya lebih lama, more slice per TR, menurunkan image blurring. Jika kita memakai long ETL, akan meningkatkan TE efektif, meningkatkan T2 waiting image, mengurangi waktu scan, mengurangi jumlah slice per TR, meningkatkan image blurring. Ada beberapa contoh parameter fast spin echo. Untuk T1, TR-nya sekitar 300 sampai 600 milisecond. Terus TE efektif kurang dari 20 milisecond. Terus ETL-nya 2 sampai 6. Perkiraan scan time-nya dari 30 detik sampai 1 menit. Untuk T2, TE-nya sekitar 100 milisecond. Kemudian TR-nya sekitar 4000 milisecond. Kemudian ETL-nya atau turbo faktornya sekitar 8 sampai 20. Kemudian scan time-nya sekitar 2 menit. Untuk proton density atau PD, TE-nya sekitar 20 milisecond. Terus TE efektifnya sekitar 100 milisecond. Kemudian TR-nya 2500 milisecond, ETL-nya atau turbo faktor 8 sampai 12. Kemudian scan time-nya sekitar 3 sampai 4 menit. Ini ada contoh keunggulan dari fast spin echo dibandingkan dengan gradient echo dan spin echo konvensional. Di sini kita bisa lihat di sini pada saat menggunakan gradient echo waktu scanningnya 3,39 3 menit 39 detik. Ini spin echo 1336 detik. Kemudian ini pas menggunakan fase spin echo
Delaynya sangat singkat sekali waktu scanningnya, 2,2 detik 17 berapa ini. Jelasnya pada saat fast spin echo nilai waktu scanningnya lebih singkat dibandingkan dengan gradient echo dan spin echo yang konvensional. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan, penggunaan fast spin echo itu suatu teknik untuk menghasilkan gambaran yang cepat yang pada awalnya dikenal dengan rare rapid acquisition with recursive echo. Fase ini menggunakan pulse 90 yang diikuti dengan rangkaian pulse 180 refreshing dalam satu TR untuk menghasilkan rangkaian echo yang disebut dengan ETL. Nah, ETL-nya ini yang bisa diatur, tapi kembali ke yang pertama tadi, kalau misalnya kita ETL-nya terlalu singkat, nanti ada kekurangan dan kelebihannya seperti ini. Ada blurringnya, memang waktu scanningnya T1-nya lebih bagus, scan-nya lebih lama, tapi ada blurring. Kalau kita menggunakan ETL-nya yang agak besar, nih T2-nya lebih bagus, waktu scan lebih singkat, tapi image blurring-nya meningkat juga. Nah, nanti kan tinggal dipilih aja berapa sebenarnya nilai ETL yang pas sehingga hasilnya bagus, blurringnya juga kalau bisa tidak ada, dan pemeriksaan waktu pemeriksaannya juga bisa lebih efektif. Cukup sekian mungkin, Mbak. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, izin nanya. Ya, Mbak. Mbak Atas. Ini mau sedikit nanya. Ini tentang Fastspin Echo. Aplikasi Fastspin Echo ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan apa ya, Mas? Ya, jadi penggunaan sekuen Fastspin Echo ini yang saya baca itu sekitar 60% di pemeriksaan MRI menggunakan sekuen Fastspin Echo. Itu biasanya dipakai untuk pemeriksaan muskuloskeletal, pemeriksaan pelvis, saraf pusat, atau pemeriksaan torak dan abdomen yang memerlukan teknik kompensasi pernapasan. Ya, yang paling bagus mungkin, Mbak, lebih khususnya mungkin untuk organ-organ yang bergerak, karena ini kan suatu teknik supaya waktu pemeriksaan itu cepat. Makanya dia lebih difokuskan mungkin ke organ-organ yang bergerak nantinya ke depannya. Pasti perkiraan saya aja nih, Mbak. Tapi kayaknya seperti itu kayaknya. Karena kalau organ bergerak kan pasti diusahakan tekniknya itu cepat juga pemeriksaannya. Ya, Mbak. Ya, Mas, makasih. Ya, terima kasih, Mbak. Mbak Sri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, Mbak? Iya, Mas, mengenai tadi ETL sendiri apa ya, Mas? Karena banyak sekali penjelasannya, tapi pengertiannya tersendiri apa mengenai ETL? Terima kasih, Mas. Ya, Mbak. Jadi pada sekuen Fastspin Echo itu yang paling memegang peranan penting adalah ETL itu, Echo Train Length. Maksudnya ETL itu berapa kali pulse 180 derajat itu kita mau kasihkan, dalam artian jumlah seri dari 180 RF repassing pulse dan gema yang sesuai untuk fast atau turbo spin echo full sequence. Halo, Mbak Tri, bisa didengarkan, Mbak? Bisa, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, Mbak Tri. Terima kasih, Mbak. Mas mau nanya.
Oh ya Mbak Widya, ya Mbak. Silakan Mbak. Eh, apa alasan dalam mempersingkat waktu scanning dan mengapa itu dilakukan dengan cara mengatur nilai TR, next dan fase encodingnya? Kenapa tidak mengatur nilai dari itu? Oh, ya Mbak. Pertanyaannya bagus Mbak ya. Apa alasan kita, kenapa kok kita mempercepat waktu pemeriksaan? Iya, Jadi pemeriksaan MRI ini kan kita kenal dengan pemeriksaannya kan sangat lama Mbak ya. Sangat Iya. lama. Kalau misalnya ada pasien yang apa namanya yang tidak betah di ruangan sempit, pasti kan bergerak. Nah musuhnya MRI kan atau pengambilan gambar pada saat image yang kita ambil gambarnya itu bergerak. Makanya diupayakan bagaimana menghasilkan gambar yang bagus, tapi pemeriksaannya juga sesingkat mungkin. Nah salah satu cara tekniknya itu, kenapa kita tidak mengatur nilai TR-nya, karena jika nilai TR itu dilakukan perubahan maka akan mengubah image whitening akan mengubah image whitening-nya atau pembuatannya mungkin akan berubah. Kemudian jika pada nilai next dilakukan perubahan akan berpengaruh pada signal noise to ratio, SNR-nya akan berubah. Kemudian jika kita bila mengurangi fase encodingnya akan menurunkan spasial resolusi. Ke fase encoding kita turunkan maka fase resolusinya mungkin akan menurun juga Mbak. Jadinya gambarnya tuh blur, kurang jelas. Makanya salah satunya itu ya ETL-nya itu yang kita atur. Halo Mbak. Oh iya Mas, terima kasih Iya, Mbak. Mas. Gimana Mbak, apakah masih ada yang mau didiskusikan Mbak? Cukup. Cukup. Cukup Mbak ya. Ya kalau sudah cukup, mari kita sama-sama menutup diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.